نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan taufik dan inayahnya, sehingga kita dapat berhadir berkumpul di rumah Allah untuk beribadah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan alam khataman nabiyyin Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya yawmal jum'ah kana syafa'atan lahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat untukku pada hari Jumat, maka salawat yang dia bacakan nanti kelak akan menjadi syafaat di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya pada tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah dan bertepatan tanggal 11 Februari 2022 Miladiah. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah amal ibadah kita, semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa diperintahkan Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan bentuk yang sangat sempurna. Dan tentunya ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia tersebut bukan hanya hidup dunia bebas, tetapi kita dituntut untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sementara.
sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji 4 hal terhadap manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan arba'atun ru'ud rabbaniyah. Ada 4 janji Allah terhadap manusia ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, janji Allah, barang siapa yang bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan nikmat sehat, maka gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita terbalik. Allah berikan kesehatan jasmani rohani, lantas kita gunakan semakin jauh kita kepada Allah. Allah berikan tubuh yang sehat, maka langkahkan kaki kita untuk mendekatkan diri. Datang kita ke masjid, ke rumah Allah, beribadah kita kepada Allah, melaksanakan salat 5 waktu ke masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak kita lihat orang yang salat namun terus melakukan kejahatan, kemaksiatan. Kita lihatlah orang-orang yang korupsi itu, mereka orang-orang Islam, tetapi ternyata lebih banyak melakukan kejahatan. Mereka orang-orang Islam. Lantas di mana letak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam sebuah hadis disebutkan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar wa lam yazdad min Allah illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka bukan semakin dekat dengan Allah, malah illa bu'da, melainkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa musibah yang terbesar itu adalah ketika mungkin kebakaran rumah, kehilangan harta. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, tahukah kita musibah yang terbesar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah masa bodoh dengan kita, Allah tidak peduli lagi dengan kita. Maka ketahuilah inilah merupakan musibah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan kita, maka tentulah perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janji Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Maka dijawab dalam surah Thaha ayat 14, "Fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Salah satu cara kita mengingat Allah adalah sembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Aqimis salat, dengan cara ibadah salat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah salat merupakan salah satu metode atau cara bagaimana kita
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, barang siapa yang ingat kepadaku dalam dirinya, niscaya aku ingat pula kepadanya dalam diriku. Dan barang siapa yang ingat kepadaku dalam suatu golongan, niscaya aku ingat pula kepadanya dalam golongan yang lebih baik daripada golongan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ketika mendapatkan satu masalah dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita lebih banyak mengadunya di medsos, lebih banyak buat status Instagram, Facebook, WhatsApp, segala macam. Ini salah besar. Ketika kita punya masalah, punya problem dalam kehidupan, ngadunya sama Allah. Bangun sepertiga malam, minta sama Allah, jangan dengan manusia. Ini kebanyakan kita mengadu selain kepada Allah. Maka ketika kita mengadu selain kepada Allah, orang tidak akan bisa memberikan solusi. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, pasti Allah akan bantu kita. Dengan syarat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bebaskan, Allah akan keluarkan dari setiap problem, setiap masalah yang kita punya. Dan ini janji Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita ingat kepada Allah adalah ibadah salat kita. Bagaimana Allah mau ingat sama kita sementara kita tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid? Bagaimana Allah mau menolong kita sementara kita tidak pernah, tak mau, tak peduli panggilan azan kita tidak pernah hiraukan? Berkumandang wa'azin azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita asik santai duduk di kedai kopi, di warung, tak peduli. Kalaulah kita tahu hakikatnya, Allah yang memanggil kita untuk datang ke masjid ini. Begitu kumandang azan, hayya 'alas shalah, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang beriman, mari datang salat. Tapi terkadang kita lebih asik dengan kawan, dengan pekerjaan, sehingga kita melalaikan ibadah salat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Terkadang kita hadirin yang dimuliakan Allah, saking kan sibuknya dengan urusan dunia, habis salat langsung cabut, tak sempat berdoa. Ini orang-orang yang sombong. Karena doa itu, kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Lantas sebagian dari kita mungkin habis sholat udah langsung cabut, tak sempat berdoa, tak sempat berzikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita setiap melakukan ibadah apa saja, maka pekerjaan, usaha apa saja,
maka hendaklah dibaringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kepada kata Allah, niscaya akan aku kabulkan setiap doa dan permintaan kalian. Kemudian yang terakhir, janji Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya selama hambanya memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah katakan, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang tidak punya salah. Tidak ada di antara kita manusia yang luput daripada kesilapan, kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, anak Adam itu punya salah, punya dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang punya dosa adalah selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihatlah bencana di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan? Tak bisa, melainkan hanya ketika kita punya dosa, ketika kita punya salah, maka segeralah bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah tidak akan memberikan bencana azab selama penduduk negeri itu, selama orang tersebut selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita, dan tentunya dapat kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.